Saya berasal dari Flores dan saya datang ke Rusia itu tahun 2011. Jadi di Rusia ini sudah memasuki 12 tahun. Ya. Lalu pada malam hari ini kita coba bersama-sama, boleh dikatakan sharing bersama, kira-kira bagaimana pengalaman misi atau tinggal di Siberia. Mengapa menjadi hal yang menarik? Karena ada dua hal yang bertabrakan di sini. Yang pertama ada misi, semangat misi, dan yang kedua ada cuaca yang sangat ekstrim di Siberia. Mungkin Bapak, Mama, saudara-saudari terkasih belum merasakan bagaimana ekstrimnya di Siberia, tapi saya ingin sedikit memberi gambaran apa itu Siberia. Siberia itu adalah bagian dari Rusia. Banyak orang-orang berkomentar di YouTube atau bahkan chat langsung ke saya, dia bilang, kok Romo tuh tahu bahasa Rusia? Itu menjadi pertanyaan. Saya kan tinggal di Rusia, tapi orang bilang, Romo itu kan tinggal di Siberia. Banyak yang memiliki pemahaman bahwa Siberia itu terpisah dari Rusia. Tetapi pada kenyataannya, faktanya bahwa Siberia itu adalah bagian dari negara Rusia. Lalu, sekarang kita berbicara bagaimana tabrakan antara semangat misi dan cuaca ekstrim Siberia. Halo? Ya, silakan, Pastor. Lanjut, Mo. Oh, oke. Saya kira sudah hilang Lanjut. semua. Lanjut, Mo, lanjut. Nah, oke. Bagaimana tabrakan itu ya? Saya sebenarnya ingin mengangkat perikop kecil dari Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai 20, yaitu bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Ini menjadi dasar dari perjalanan saya dari Indonesia menuju Rusia Siberia. Perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat melelahkan. Di sini kita lihat dalam teks ini, teks Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai 20 ini, bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, yaitu Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Dan Yesus mengatakan kepada mereka semua, mari ikutilah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Suatu panggilan yang menarik dari Yesus ya. Bagaimana keempat orang ini adalah nelayan yang tiap harinya ada di laut, dan Yesus memanggil mereka untuk mengikutinya. Menjadi pertanyaan besar untuk saya, kemana mereka dipanggil? Yesus hanya mengatakan, mari ikutilah aku. Mungkin dalam benak murid-murid pada waktu itu ada suatu pertanyaan besar. Yang pertama, kemana kami pergi? Dan yang kedua, kami harus meninggalkan orang tua dan meninggalkan pekerjaan yang sudah pasti, yang sudah mereka geluti bertahun-tahun. Dan harus mengikuti Yesus yang tidak tahu kemana. Namun, kalau kita lihat bahwa perjumpaan Yesus dengan keempat murid yang pertama itu adalah perjumpaan yang sangat personal, perjumpaan yang sangat pribadi. Karena itu sangat sulit untuk kita. Kalau kita sendiri tidak mengalami perjumpaan itu, maka kita tidak akan pernah mengerti bagaimana mereka langsung mengangkat kaki mereka dan meninggalkan pekerjaannya dan meninggalkan orang tua. Jawaban mereka adalah pergi dan meninggalkan segala sesuatu. Tanpa bertanya, kemana kita pergi? Hemat saya, disinilah adanya semangat. Karena Yesus sudah melihat adanya semangat misi dalam diri keempat murid yang pertama itu. Lalu mengapakah saya katakan tadi itu adalah perjumpaan yang sangat pribadi, yang sangat personal, yang sangat individual? Karena bagi saya, ketika saya merefleksikan
bacaan itu, panggilanmu adalah namamu, misimu adalah namamu. Jadi ada suatu hal yang saya rasakan bahwa misi saya adalah nama saya. Yesus kan memanggil keempat murid itu, mereka memanggil dengan nama. Yesus memanggil mereka dengan nama. Bukan, hei, kamu pelayan-nelayan, mari ikutilah aku. Yesus memanggil nama-nama mereka. Maka hemat saya, panggilan yang ada dalam diri saya adalah panggilan yang sangat personal, yang sangat pribadi. Yesus mengatakan, misimu adalah namamu. Kenapa? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Semua kita dipanggil dengan nama. Ada nama Florentina, ada nama Mustika, ada nama Regina, semua ada nama. Dan nama itu adalah satu-satunya yang melekat dalam diri atau kepada diri seseorang. Dan nama itu melekat kemanapun kita pergi, nama itu akan ikut pergi. Demikian juga dengan panggilan kita. Misi yang saya terima dari Tuhan adalah misi yang melekat dalam diri saya. Maka kemanapun saya pergi, Bapak, misi itu saya bawa. Seperti nama saya bawa. Atau dalam bahasa Rusia dikatakan seperti itu. Tvoyo misia, tvoyo imya. Misimu adalah namamu. Misi adalah suatu panggilan khusus yang melekat dalam diri orang yang juga terpanggil secara khusus. Bermisi adalah pergi mewartakan Injil dan pada saat yang bersamaan meninggalkan segalanya demi pewartaan Injil. Tapi satu-satunya hal yang tidak bisa ditinggalkan ketika orang pergi bermisi adalah nama. Karena itu misi adalah nama seseorang yang tidak terpisahkan satu sama lain. Jadi misimu adalah namamu. Ketika seseorang pergi bermisi, tujuan utama adalah mewartakan kabar gembira. Mewartakan Injil, mewartakan kebaikan, melakukan kebaikan. Itu adalah tujuan misi. Tetapi tak bisa dipungkiri bahwa seorang misionaris selalu juga membawa serta namanya. Yaitu dirinya sendiri. Dia tidak bisa, saya datang ke Rusia, saya tidak bisa melepas Adriannya di Indonesia. Saya harus membawa nama saya ke sini. Karena itu, nama itu sangat berpengaruh pada berhasil. Meeting is being recorded. Oke. Jadi, konsekuensinya, seorang misionaris harus memiliki nama yang baik. Harus memiliki nama yang indah. Namanya harus mencerminkan misi yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Jadi, kita bisa melepas. Orang tua bisa kita lepas. Apa yang barang-barang yang mungkin kita cinta, yang kita ingin miliki, kita bisa lepas. Tetapi nama tidak bisa kita lepas. Karena itu, satu semangat misi yang saya bawa adalah nama saya. Misi saya adalah nama saya. Itu melekat dalam diri seorang misionaris. Maka saya bisa mengatakan bahwa ada ciri-ciri nama seorang misionaris. Ciri-ciri nama dari seorang misionaris. Yang pertama, memiliki semangat misi. Umpamanya, Bapak Ibu tahu saya bermisi di Rusia. Ketika kita sudah berkenalan, maka ketika Bapak Mama menyebut nama saya, umpamanya Patir Adrian, langsung terbesit dalam diri atau pikiran kalian bahwa ya, dia seorang misionaris. Walaupun yang ditahu hanya namanya. Jadi, nama seorang misionaris itu harus memiliki semangat misi. Walaupun sangat sulit dipahami karena umpamanya tadi Yesus memanggil Simon Petrus dan Yohanes dan yang lainnya. Yesus sudah tahu bahwa dalam diri orang-orang ini memiliki semangat misi. Sehingga tidak ada pertanyaan, kemana kita pergi? Mereka langsung pergi dan meninggalkan semuanya tanpa meninggalkan nama mereka. Itu karakter atau ciri nama seorang misionaris. Ciri kedua,
berani meninggalkan atau melepaskan. Kebanyakan pengalaman-pengalaman saya, ada juga misionaris yang tidak berani melepaskan. Dalam arti apa? Contoh saja dalam percakapan-percakapan kita. Setiap daerah, setiap negara memiliki kultur, bahasa, dan background yang berbeda. Tetapi kalau seorang misionaris mengatakan begini, kalau kami di Indonesia kan lain. Kalau kami di Polandia kan lain. Kenapa di sini lain? Artinya, sepertinya ada perjuangan dari para misionaris itu membawa apa yang berbeda dari negaranya untuk diterapkan di sini. Dan itu adalah sebuah kesalahan besar. Tidak bisa. Karena orang di sini yang pertama, mereka tidak akan pernah memahami itu. Yang kedua, kita tidak pernah akan masuk dalam kehidupan orang di mana kita bermisi. Dan yang ketiga, ujung-ujungnya kita pulang. Karena kita memaksakan sesuatu yang tidak ada di sini. Maka, seorang misionaris harus bisa meninggalkan dan melepaskan. Kecuali nama. Kembali kepada nama. Lalu yang ketiga, ciri nama seorang misionaris adalah tahan banting. Dimanapun, kapanpun, perjalanan misi itu adalah perjalanan menghadapi tantangan. Karena apa? Prinsip misi itu adalah mewartakan Injil di mana orang belum mendengarkan Injil itu. Mewartakan kabar gembira di mana orang belum mendengarkan kabar gembira itu. Maka pengalaman pertama adalah tabrakan antara kabar gembira itu dengan kabar lama yang ada di tempat itu. Maka seorang misionaris harus tahan banting. Apakah kabar gembira yang dia bawa itu diterima atau tidak? Karena konsepnya bahwa, kebenarannya bahwa di tempat yang di mana kita akan pergi mewartakan Injil itu sudah ada satu kabar gembira yang ada. Yang menurut mereka gembira. Tetapi kabar gembira yang sesungguhnya adalah Injil yang kita bawa. Bagaimana Injil itu dibawa atau masuk dalam kehidupan orang di mana kita bermisi itu membuat seorang misionaris harus tahan banting. Karena yang jelas ada penolakan, yang jelas ada cibiran, yang jelas orang-orang tidak boleh dikatakan tidak terbuka, tidak menerima kehadiran kita, maka harus tahan banting. Lalu ciri berikut nama seorang misionaris adalah mudah menyesuaikan diri. Dulu saya tidak terlalu memperhatikan hal ini ya, bagaimana kita mudah menyesuaikan diri. Karena kita berhadapan orang Indonesia. Kita masuk ke rumah, umpamanya di Indonesia ya. Salam, kita minum kopi, kita bercerita. Di sini kan lain. Umpamanya, contoh kecil saja. Ketika kita masuk ke rumah orang Rusia, jangan pernah mengharapkan kita dikasih kopi awal. Itu bukan tradisi mereka. Mereka akan mengasih kopi setelah makan. Kalau kita datang kan, kami di Indonesia kan kalau masuk ke rumah, pasti orang senyum, ketawa, lalu kopi, siap kue. Dan kalau orang datang dengan pemikiran atau gambaran seperti itu, makanya sampai di Rusia ada mata, buruk betul mereka punya sifatnya. Kita masuk, tidak pernah disiapkan kopi, tidak pernah disiapkan kue. Jadi, itu contoh kecil bagaimana seorang misionaris itu harus menyesuaikan dirinya. Lalu yang paling penting, seorang misionaris adalah pribadi yang berdoa. Pribadi yang berdoa. Sekira kita semua mengerti dan memahami apa yang dimaksudkan dengan pribadi yang berdoa. Misionaris adalah orang-orang yang bekerja dari pagi sampai malam. Tetapi harus menyempatkan diri dalam kesibukan misi itu, ada waktu yang dinamakan waktu diam, waktu untuk berdoa. Kalau tidak ada waktu untuk berdoa bagi seorang misionaris, maka dia bukan seorang misionaris. Dialah orang, boleh dikatakan pekerja sosial, yang datang membantu orang, yang ingin menobatkan orang, karena tanpa adanya semangat doa. Itu ada 5 ciri-ciri nama seorang misionaris. Lalu kita melangkah ke hal berikut. Bagaimana
semangat misi dan cuaca ekstrim Siberia. Mengapa saya katakan cuaca ekstrim? Cuaca ekstrim di sini yang saya maksudkan itu bukan hanya iklim. Bukan hanya iklim. Kita semua memiliki semangat misi dan kita semua memiliki semangat misi. Misi mematakan kabar gembira, misi berbuat baik. Namun semangat misi itu akan teruji ketika kita berhadapan dengan realita tempat di mana kita bermisi. Bapak dan Mama, saudara dan saudari, memiliki semangat misi. Semangat berdoa, semangat misi, saling membagi, saling menegur, saling menguatkan. Itu adalah misi kita. Tetapi semangat misi itu akan teruji kalau kita betul-betul masuk dalam suatu ramka, dalam satu gambaran, satu rumah tertentu di mana kita harus mewartakan dengan sungguh-sungguh warta misi itu. Semangat misi seperti yang saya alami di sini di Rusia adalah misiku adalah namaku. Itulah semangat misi yang saya miliki. Dan agar misiku, namaku ini betul-betul teruji di lapangan, tempat di mana saya dipercayakan untuk bermisi, maka saya harus berusaha untuk masuk apa yang dinamakan atau dalam tanda petik yang saya istilahkan di sini adalah cuaca ekstrim Siberia. Apa yang dimaksudkan dengan cuaca ekstrim Siberia? Cuaca ekstrim Siberia bisa saja mematikan semangat misi. Cuaca ekstrim di sini harus diberi dengan tanda petik. Yang pertama, cuaca yang sangat ekstrim. Mungkin Bapak dan Mama belum pernah mengalami minus 30-an, minus 40-an, minus 50-an, dan bahkan 60-an. Itu boleh dikatakan arti lurus. Mengapa saya katakan di sini semangat misi, cuaca ekstrim itu bisa mematikan semangat misi, bisa mematikan misi dan mematikan nama saya. Saya pernah mengalami minus 60. Itu suatu pengalaman yang boleh dikatakan jarang, tetapi ketika saya sudah mengalami dan masih ada misiku dan namaku di sini, maka itu adalah sebuah kesuksesan. Lalu yang kedua, bermisi di Rusia adalah bermisi di tengah umat yang ateis. Bahkan banyak yang mengatakan Katolik itu adalah sekte. Dan itu saya dengar di mana-mana. Dan sangat menyakitkan ketika bunyi orang katakan Katolik itu adalah sekte, itu didengar dari agama-agama lain yang ada atau boleh dikatakan mayoritas di tempat ini. Karena itu, ketika orang-orang di sekitar kita sudah memahami atau memiliki pemahaman bahwa Katolik itu adalah sekte, maka disitulah kita mengalami kesulitan. Kita akan mengalami kesulitan. Bagaimana kita menobatkan orang-orang ateis itu kalau dalam pemikiran mereka sudah ada pemahaman bahwa Katolik itu adalah ateis. Lalu yang ketiga, cuaca ekstrim tadi ya. Yang ketiga, sedikitnya umat yang datang ke gereja. Orang sering bertanya, Romo, berapa umat di gereja? Saya kira 40, 50. Lalu orang katakan, wih santai ya. Sangat santai, 40, 50. Tetapi ketika saya mengalami dan menjadi pastor paroki di Siberia, umat 40, 60 melayani mereka itu sangat berat. Mengapa? Setiap orang dari umat-umat ini membutuhkan pastornya. Setiap orang. Dan bagaimana seorang pastor melayani 40 dan 50 orang itu secara pribadi. Dan itu sangat sulit. Kalau kita di Indo kan, kita pergi misa. Romo selamat siang. Romo nanti main-main ke rumah. Romo apa kabar? Selesai. Kita pulang, misa pulang. Tapi di sini,
Umpamanya contoh yang paling praktis ya. Setiap orang Rusia yang Katolik ya, mereka tidak pernah tidak mengaku lebih dari 2 minggu. Jadi mereka mengaku itu hampir tiap minggu atau 2 minggu sekali. Dan mengakunya yang menjadi sangat terkesan untuk saya adalah nenek-nenek yang berumur 60, 70, 80. Mereka datang mengaku itu sudah ditulis dalam kertas. Dan itu bukan pemakuan yang pertama ya. Tetapi setiap datang mengaku, sebelum mengaku itu mereka memiliki waktu yang begitu panjang untuk menulis kesalahan atau dosa-dosanya itu. Ditulis dan dibaca. Lalu ada satu pengalaman yang sangat menarik untuk saya. Itu bukan satu kali ya, beberapa kali. Ada beberapa umat itu sebelum misa datang mengaku. Lalu kemudian misa seperti biasa. Lalu ketika saya memberi sambut kepadanya, dia menolak. Dia menolak. Umat ini yang sebelum misa mengaku itu dia menolak. Lalu setelah misa saya tanya, kenapa kamu menolak? Kamu kan tadi sudah datang mengaku. Dia bilang, saya ada dosa yang lupa. Makanya saya tidak layak. Jadi setelah misa dia mengaku lagi akan dosa-dosa yang lupanya itu, yang dia lupakan itu. Setelah itu baru dia merasa diri bahwa dia layak untuk menerima komuni. Lalu ada juga orang-orang yang boleh dikatakan belum siap untuk mengaku. Jadi sudah lewat dari 2 minggu ya tidak mengaku. Maka dia dengan sadar diri datang ke saat komuni itu ya, tapi dia memberi tanda seakan-akan bahwa dia tidak layak untuk komuni hari itu sebelum dia mengaku. Jadi waktu mengakunya itu panjang ya. Jadi pastor itu harus betul-betul duduk lama yang pertama. Yang kedua, mendengarkan semua itu dari A sampai Z dan bagaimana boleh dikatakan memberikan nasihat apa semua. Jadi cukup berat. Lalu di luar pengakuan datang, ada orang yang datang minta nasihat, kita duduk lama, ada yang juga hanya datang untuk bercerita. Ada juga umat yang begitu. Mereka hanya datang bercerita, tetapi memakan waktu berjam-jam ya. Sebenarnya tidak ada yang mau dibicarakan, hanya untuk datang bercerita, bagi pengalaman. Kita tidak bisa menolak. Jadi sedikit di sini bukan berarti bahwa pastor di sini tidak punya pekerjaan. Dulu waktu saya datang pertama ya, ketika saya lihat situasi-situasi seperti ini, umat sedikit, bahkan misa hariannya hampir tidak ada. Ada satu keinginan dari saya, kemauan dari saya mau pulang. Karena saya menganggap bahwa tidak ada pekerjaan. Tapi ketika masuk di sini, masuk dalam kehidupan mereka, ternyata pekerjaan begitu banyak dan terkadang kita yang sengsara karena tidak ada waktu untuk istirahat. Karena setiap orang datang. Lalu cuaca ekstrim yang berikut adalah aturan negara yang membuat gereja tidak bisa bergerak bebas. Gereja selalu berada di bawah kontrol negara. Ya. Saya ketika beberapa tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu ya, dipilih menjadi pastor paroki, baru saya merasakan bagaimana peran pastor paroki itu di paroki. Kalau di Indo kan gampang aja, perintah aja, ada yang dikerja di kantor, ada yang di taman, apa semua, pokoknya semuanya dilayani oleh umatnya. Kalau di sini tidak ada. Tidak ada yang masak, tidak ada yang kerja di kantor, tidak ada yang ngepel gereja. Jadi pastor itu melakukan semuanya itu sendiri. Ya. Lalu berkaitan dengan kontrol dari negara tadi. Peran pastor paroki memikul tanggung jawab yang sangat besar di hadapan negara. Bagaimana berjalannya kehidupan di paroki. Nah, satu pengalaman yang paling terakhir ya, ini yang paling terakhir baru-baru. Ini bukan di paroki saya, tapi di paroki tetangga. Pada malam Natal, ada orang datang,
dan menyimpan tas di gereja. Menyimpan tas di gereja. Dan pastor paroki tidak pernah melihat dan tidak pernah memperhatikan bahwa ada tas asing, boleh dikatakan seperti itu, di gereja. Setelah 3 hari, gerombolan polisi datang. Mereka memperhatikan tas itu, ternyata mereka yang simpan. Mereka memperhatikan tas itu dengan mengatakan, Pastor Proki, kenapa kau tidak melihat tas ini? Jangan sampai ini bom, jangan sampai ini hal yang tidak diinginkan. Kau yang bersalah. Jadi, ini dinamakan provokasi. Ada juga di tempat lain begitu. Kalau di tempat saya dalam tahun ini, saya ditelepon, berapa orang yang hadir? Berapa anak kecil? Berapa orang tua? Lalu, saya di hadapan negara, misalnya, di kantor agama, di kepolisian, atau di mana saja, pokoknya yang berhubungan dengan negara, saya yang harus pergi bertanggung jawab apabila ada sesuatu. Jadi, dan SK saya sebagai pastor paroki itu bukan dari uskup, tetapi dari negara. Dalam arti, kalau uskup memberikan SK itu hanya untuk gereja. Tapi, saya harus diregistrasi secara resmi sebagai pastor paroki di kota ini dan itu sudah ada di negara. Karena itu, pergerakan saya itu pasti pergerakan yang selalu diperhatikan. Kemanapun pergi, apa yang saya buat, selalu diperhatikan. Jadi, negara sungguh-sungguh mengontrol ya. Lalu, kontrol yang sangat membuat kita sekarang itu boleh dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa, bahwa negara tidak pernah memberi uang untuk gereja. Terutama untuk gereja Katolik ya. Tidak pernah 1 sen pun. Tetapi setiap bulan, setiap tahun, negara mengontrol keuangan gereja. Itu yang menjadi hal yang sangat sangat membuat kita kadang, saya sering kali katakan seperti ini, kami ini adalah orang yang pandai menipu suci. Harus tipu. Mau tidak mau. Jadi banyak hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini dalam kaitan dengan negara. Lalu cuaca ekstrim yang berikut adalah bahasa Rusia yang tergolong bahasa yang sulit. Bahasa Rusia itu sangat sulit ya. Saya sering bertemu dengan orang-orang kita, orang Indo, yang sudah 22 tahun di Rusia. Tapi ketika dia berbahasa Rusia, orang Rusia katakan, saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Jadi, begitu sulitnya bahasa Rusia itu membuat orang-orang kita, terutama orang-orang Asia ya, yang tidak ada kesamaan bahasa dengan bahasa Rusia. Kalau orang Polandia, orang Estonia, Slovakia, itu kan ada satu rumpun bahasa ya. Tapi kalau orang kita, itu cukup sulit ya. Dan kesalahan besar yang seringkali dilakukan oleh para misionaris dari Indonesia itu adalah datang berdua. Dalam arti, mereka datang ke Rusia itu berdua. Dan itu mempengaruhi proses belajar bahasa itu sendiri. Dan itu sudah menjadi pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. 2 orang datang. Mereka tidak maju dalam belajar bahasa. Karena apa? Karena setiap persoalan yang mereka hadapi, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Saya sampai sekarang itu sangat bersyukur bahwa saya itu datang seorang diri. Dan di tempat atau di kota dulu yang tempat saya belajar bahasa Rusia itu tidak ada orang Indonesia. Jadi satu rasa syukur sekarang ya menjadi suatu keuntungan. Dulu kan sedih,
sangat sedih ya, datang sendiri. Orang-orang di sekitar juga bahasa Inggris juga tidak tahu, di sekolah juga tidak tahu. Tapi sekarang saya bersyukur bahwa saya diutus oleh Yesus bukan datang bertiga, bukan datang berdua, tetapi sendiri. Jadi bahasa Rusia itu bahasa yang sangat sulit. Lalu jarak yang sangat berjauhan. Stasi saya yang terdekat itu 120 kilo. Itu stasi yang paling dekat. Ya. Lalu paroki yang paling dekat dengan saya itu 650 kilo. Itu paroki terdekat. Jadi yang pertama, jarak ini membuat intensitas atau keseringan kita melayani umat itu sangat jarang. Lalu seringkali saat-saat awal ya dulu ya, yang dilayani itu hanya 2 orang. Kita datang jauh-jauh 120 kilo, yang dilayani hanya 2 orang. Tapi kesininya dari waktu ke waktu, saya boleh dikatakan merasakan bagaimana perjuangan itu membuahkan hasil, dalam arti bahwa tadi jarak yang sangat jauh, yang sangat boleh dikatakan, dan yang menarik bahwa kita menempuh jarak itu sendiri, tidak ada sopir ya, kita jalan sendiri. Tapi sering saya membawa Mudika supaya jangan ngantuk di jalan. Lalu tantangan yang berikut, cuaca ekstrim yang berikut adalah karakter orang Rusia, hangat-hangat tai ayam. Orang Rusia itu boleh dikatakan tidak punya semangat yang ada, boleh dikatakan selama-lamanya ya. Hari ini datang, besok tidak datang. Tidak bisa dipegang janjinya. Dalam hal beriman ya. Ada yang ada yang tiba-tiba hilang 3 bulan, tidak pernah datang gereja. Setelah itu muncul lagi. Dan disinilah kita berperan. Bagaimana membimbing mereka ini agar tidak kehilangan imannya. Jadi itu cuaca ekstrim mematikan semangat misi di tanah Siberia. Dan tantangan-tantangan itu yang seringkali membuat saya dulu boleh dikatakan ingin pulang. Lalu ketika saya melewati tantangan-tantangan ini, akhirnya saya sampai tantangan ini, saya sampai satu pemahaman, satu boleh dikatakan semangat baru ya, katakan bahwa Tuhan tidak pernah memberi atau mencoba saya lebih dari kemampuan saya. Tuhan tidak pernah mematikan semangat misi saya. Karena setiap tantangan yang saya hadapi itu tidak pernah melebihi kemampuan saya sendiri. Itu adalah prinsip yang saya miliki selama ini. Prinsip yang boleh dikatakan membantu saya untuk tetap bertahan dalam setiap tantangan yang dihadapi. Lalu tantangan-tantangan misi ini seringkali ya membuat kita boleh dikatakan berpikir bahwa sesungguhnya Tuhan itu selalu hadir dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap perjalanan hidup kita. Halo? Silakan, Pater. Masih terhubung ya? Masih mendengarkan, Pater. Oke. Prinsip yang sekarang saya pegang ketika saya sudah melewati tantangan-tantangan itu adalah Tuhan tidak pernah membebani saya melebihi kemampuan saya. Dan prinsip inilah
yang membuat saya mampu menghadapi cuaca ekstrim yang ada di tanah Siberia. Apapun misi, apapun panggilan hidup kita. Prinsip ini adalah kekuatan yang meyakinkan saya bahwa sesungguhnya saya adalah orang yang terpanggil untuk mewartakan kabar baik untuk orang-orang Rusia. Itu yang sekarang menguatkan saya atau membuat saya semakin bertahan di tempat ini walaupun dengan cuaca yang sangat ekstrim. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya ingin menyeringkan sedikit tentang mujizat yang saya alami dalam bermisi di Rusia. Yang pertama, saya belajar bahasa Rusia itu tidak mengalami kesulitan. Tidak pernah mengalami kesulitan. Saya belajar bahasa Rusia itu bukan di Indo, tetapi langsung di Rusia selama 1 tahun. Dan setelah itu langsung bermisi. Dan itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya bersyukur bahwa saya itu datang sendiri, bukan datang bersama dengan teman-teman 1-2 orang. Itu boleh dikatakan pengalaman yang sangat menarik. Lalu yang berikut, tidak ada persoalan atau rintangan bersesuaian dengan makanan. Rusia itu banyak makanan aneh, kalau menurut kita ya. Banyak makanan aneh. Mungkin ada 1-2 dari ibu bapak yang pernah menonton ya video bagaimana makanan orang Rusia itu, terutama musim dingin itu, sudah dibuat 1 tahun yang lalu dan harus dimakan sekarang. Karena kalau tidak, maka tidak ada satupun yang bisa dimakan. Lalu mujizat berikut yang saya alami dalam bermisi adalah tubuh tropik saya sebagai orang tropik bisa menyesuaikan diri di cuaca yang sangat ekstrim itu. Itu yang saya sampai saat ini belum paham ya. Sangat tidak paham. Nah, bagaimana tubuh saya sebagai orang tropik bisa tinggal di Siberia sudah 12 tahun. Itu saya rasa satu mujizat yang saya alami. Sampai selama 12 tahun di Rusia, saya belum pernah masuk rumah sakit. Lalu mujizat berikut adalah saya selama di Rusia, satu aturan di Rusia adalah untuk mendapatkan izin tinggal di Rusia itu tidak gampang. Karena kontrol dari negara dan lain-lainnya. Dulu teman-teman saya ya, sebelum saya, sesudah saya, setiap 3 bulan mereka harus pulang ke Indonesia. Dan itu berlangsung selama kurang lebih 5 atau 6 tahun. Setiap 3 bulan harus pulang. Dan saya tidak pernah mengalami itu. Karena ketika saya mengajukan dokumen untuk mendapatkan izin tinggal, langsung dikabulkan. Lalu satu pengalaman yang boleh dikatakan mujizat yang paling terakhir, bahwa 1 tahun yang lalu saya mengajukan izin tinggal permanen di Rusia. Dan itu sangat sulit. Harus mengikuti ujian bahasa, harus mengikuti ujian negara, ujian hukum negara, lalu harus mengikuti sejarah. Dan mereka boleh dikatakan membuat dokumen itu untuk saya itu hanya 1 hari. Dan saya langsung jadi, langsung terima. Dan yang menarik, yang terakhir menarik, sangat menarik, bahwa dokumen itu diberi tanpa batas, tidak ada batasnya. Biasanya kan 5 tahun. Ya. Tapi ketika saya diberi itu, saya bilang, kok tidak ada batasnya? Iya, bisa tinggal semaunya, tetapi tidak boleh ada di luar negeri lebih dari 6 bulan. Nah, itu lalu yang berikut ya, pengalaman atau mujizat yang saya alami adalah saya selama di Rusia itu belum pernah masuk rumah sakit. 12 tahun hidup di tengah yang sangat daerah yang sangat ekstrim, tapi belum pernah, boleh dikatakan ya mungkin tidak enak ya, atau tidak bagus kalau mengatakan belum masuk rumah sakit ya.
mungkin mau masuk rumah sakit. Tapi memang kenyataan seperti itu. Kenyataan bahwa tidak pernah masuk rumah sakit. Lalu mujizat-mujizat lain begitu banyak, tapi itu hal-hal yang boleh dikatakan sangat menggembirakan dan begitu saya rasakan sampai saat ini. Lalu kita kembali kepada refleksi kita. Kita semuanya adalah orang yang terpanggil, ya. Orang yang dipanggil baik secara khusus sebagai pastor atau juga sebagai kepala keluarga atau panggilan dalam hidup berkeluarga. Jadi misi Yesus adalah misi kita. Kalau misi Yesus adalah misi kita, maka misimu adalah namamu. Dan itu tidak boleh dilupakan. Semua kita adalah orang yang terpanggil, walaupun panggilan kita itu berbeda-beda. Namun Yesus berkata, mari ikutilah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan kata-kata itu bukan hanya ditujukan untuk orang-orang yang terpanggil secara khusus, tapi untuk kita semua. Bahwa setiap tantangan yang kita alami dalam misi kita selalu dapat kita atasi, itu tidak melebihi kemampuan kita. Jadi jangan pernah menyerah menghadapi setiap tantangan hidup. Prinsip saya, kalau ada aksi, selalu ada refleksi. Kalau ada kerja, selalu ada doa. Jadi ada aksi, maka aksi itu harus direfleksikan. Dan kalau ada kerja, maka harus kerja itu dilaksanakan atau dibuat dalam doa. Maka dengan itu kita akan bisa menjalankan misi kita tanpa menyerah pada misi yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan beberapa pertanyaan kecil. Yang pertama, sadarkah Anda bahwa Anda adalah orang yang terpanggil? Terpanggil untuk hidup berkeluarga, terpanggil untuk melayani sesama di gereja, terpanggil untuk mewartakan kabar baik atau menobatkan orang. Apakah kita sadar bahwa kita adalah orang yang terpanggil? Yang kedua, apa tantangan paling besar dalam misi Anda, dalam panggilan Anda? Pertanyaan yang ketiga, sadarkan Anda bahwa dalam perjalanan panggilan itu selalu ada mujizat? Kalau ada, apa mujizat yang pernah Anda alami dalam perjalanan panggilan Anda? Dan pertanyaan yang terakhir yang mungkin cukup penting harus menjadi perhatian kita adalah, berapa porsi doa atau diam dalam panggilan Anda dalam mewartakan Injil kepada sesama? Berapa porsi doa dalam panggilan Anda? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itu adalah sharing singkat saya bagaimana misiku adalah namaku. Dan menutupi cari pertanyaan, berapa porsi doa dalam panggilan dan misi kita? Mungkin sekarang supaya lebih rileks atau apa ya, saya kira bisa bertanya. Karena dengan pertanyaan itu lebih membuat kita bisa berdialog, membagi pengalaman yang pernah kita alami. Terima kasih, Pater Adrian. Sungguh suatu pengalaman yang sangat indah telah Pater bagikan di tengah-tengah kami. Untuk informasi kepada Pater, kami mau sampaikan bahwa kelompok kami ini adalah kelompok doa. Yang kami berdoa di setiap pagi ada doa rosario. Jam 3 sore kami berdoa bersama Koroka lewat Zoom. Dan setiap malam, Senin sampai Kamis, kami berdoa di dalam Zoom juga. Pada malam hari ini kami berdoa rosario dari Maria Guadalupe. Ini untuk menjawab pertanyaan refleksi pastor, di mana porsi doa kami ada seperti itu, Pater.
Dan saya akan memberitahu kepada Pater bahwa setiap jam 3 sore kami berdoa syafaat. Yang pertama yang kami doakan itu adalah para imam. Terlebih para misionaris yang bermisi di daerah-daerah yang sulit. Dan terus terang saya yang memohon kepada Ibu Regina agar Ibu Regina mencari nomor HP Pater untuk buat berkomunikasi, karena kami sangat rindu mendengarkan pencerahan-pencerahan dari Pater Adriani. Dan malam hari ini izinkan saya bertanya, karena kami selalu khawatir tentang para imam kami, terutama di daerah-daerah konflik. Bagaimana dengan keadaan Pater di sana? Apakah dengan peperangan antara Rusia dan Ukraina, beri kepada kami pencerahan Pater agar hati kami tenang. Ya, dulu waktu saya datang pertama kali, ada kan satu pastor yang lebih dulu di sini ya, maksudnya di Rusia ini. Dia mengatakan begini, dia bertanya pertanyaan yang sama, bagaimana perasaan kamu datang pertama kali di Rusia? Jawaban saya waktu itu bagaimana? Saya adalah misionaris yang mau mati di tanah misi. Wow. Dalam arti bahwa sampai saat ini kami semua aman-aman ya. Aman-aman karena perang itu bukan terjadi di Rusia. Oh. Ya, perang itu terjadi di Ukraina. Nah, kami di Rusia, lalu jarak Siberia dengan Moskow, Siberia atau tempat di mana saya tinggal dengan Moskow itu 9.000 kilometer. Wow, terima kasih Ya, Pak. jauh ya. Sehingga kami di Siberia aman-aman, sehingga saya tidak juga men-sharingkan tadi bagaimana salah satu cuaca ekstrim itu tidak perang juga tidak ini. Terima kasih Pater.